Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Bersama aku, Bella Putri Lafiani, Dan aku Syifa Nurtafiani. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas perundungan loh teman-teman. Judul podcast ini adalah perundungan harus kita hentikan di masa sekarang dan yang akan datang. bener banget nih. Tapi kali ini juga ada kaitannya loh sama narasumber kita. Kalian penasaran gak sih sama siapa narasumber yang kita undang? Yuk langsung kita panggil aja Rafli. Halo, Halo Rafli. Rafli. Nah, berhubungan Rafli juga sama kita tanya-tanya kabar dulu ya. Gimana nih kabarnya Rafli? Sehat? alhamdulillah sehat. Sekarang ada kesibukan apa nih? Sejauh ini masih santai aja gitu di rumah. Santai aja ya. Ya, Ada kendala nggak sama materi di sekolah gitu? banyak sih. Oh, banyak ya. Banyak ya. Semoga semuanya lancar-lancar aja sih ya kalau gitu. Ya. Amin. Rafli tahu nggak di podcast kali ini kita bakal ngebahas apa? Nah, kebetulan nggak tahu nih. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang perundungan. Perundungan itu bisa Syifa jelasin? Perundungan itu adalah perilaku atau perbuatan yang dapat menyakiti seseorang loh teman-teman. Nah, dari penjelasan itu, kamu pernah nggak jadi korban bullying? Buat korban bullying itu pernah waktu dulu itu juga. Oh, kapan? Waktu SD kelas 4 kalau nggak salah. Digimanain itu kronologinya gimana? Ya, Kayak dijauhin gitu sama teman-teman. berarti masuk perundungan sosial ya? Ya, sosial. Dikucilkan. Ya, benar. Ceritain dong secara jelas gitu. Kamu waktu itu dikecilinnya digimanain gitu? Iya. Untuk ceritanya teh kayak di hari Rabu gitu kalau nggak salah waktu pakai batik sekolah. Nah, waktu batik sekolah tuh posisi istirahat, aku jajan kan bisa ke kantin. Nah, sekolah biasalah jajan ke kantin kan. Nah, sama teman aku sebetulnya namanya R lah. Nah, sama kan namanya R. Ke kantin nih, kantin bareng. Udah pulang ke kantin kan bawa makanan. Iya. Bawa makanan tuh kayak bocil SD dulu. Bawa makanan banyak banget ini. Iya. Yang gak cukup kan, banyak. Posisi teman-teman aku tuh pada lagi gambreng, Oh, gambreng apa itu? kayak main kucing-kucingan gitu, Oh. kejar-kejaran. Ya. Nah, pas aku mau nyamperin, diajak tuh sama teman aku yang ikut kucing-kucingan juga, diajak, ayo Pli ikutan. Nah, aku nolak dong karena di posisi lagi makan nih. Nah, lagi makan, ya nggak dulu kata gitu. Nah, kata temen aku lagi yang satu lagi nyamut yang ikut kucing-kucingan juga, katanya udah si Rafli sama Erik itu jangan diajakan lagi sana, jangan main lagi karena udah nggak asik lah sana. Iya. Terus respon kamu gimana? Temen aku tuh kayak nantang gitu, kayak sok weh, nah kayak gitu kan. Ya Jadi berani ya? ya berani. Udah gitu nggak lama kemudian bel istirahat masuk ke kelas, semuanya dibagi kelompok. Nah, dibagi kelompok tuh aku tuh sama sekali nggak diajakin sama teman-teman aku yang cowoknya. Oh, jadi kamu sama cewek aja gitu? Ya sama cewek diajakinnya, jadi gabung aja sama cewek nggak apa-apa, yang penting nilai aman. Ya benar. Pas dikucilkan kayak gitu, ada gak sih orang yang masih setia nemenin kamu? Masih. Nah, yang teman setia itu teh teman aku yang tadi yang ikut ke kantin bareng. Yang inisial R itu? Ya benar. Terus itu dikucilinnya sampai besoknya atau cuma hari itu doang? Nah, dikucilin sampai seterusnya kak. Seterusnya Oh, sampai... Oh iya? Ya, Lama asli. juga dong? Ya lama banget, sampai kayak udah gak ada temen banget di SCT, udah kayak gak betah. Berarti perasaan kamu tuh gimana? Rasanya kayak sedih, kesal juga, sama campur aduk lah di situ. Memang ya, perundungan itu mengakibatkan dampak negatif untuk korbannya. Salah satunya juga Rafli ngerasa sedih gitu ya, kesel. Maka dari itu, pemerintah tuh mengeluarkan pasal hukum pidana untuk pelaku perundungan, yaitu jika penganiayaannya ringan
dijerat pasal 350 KUHP yang ancamannya maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Kalau perundungannya berupa pengeroyokan, ini bisa dijerat pasal 170 KUHP dengan maksimal penjara 5 tahun. Jadi sebenarnya kita hindari ya perundungan itu, kalau jangan sampai jadi tahanan sel. Nah, benar. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak Rafli secara nggak sadar atau secara sadar kamu jadi pelaku juga? Kalau jadi pelaku perundungan nggak sadar sebenarnya itu teh. Bisa sadar? Ya, Atau cuma ikut-ikutan temen doang? enggak kalau gitu kan, karena emang aku orangnya netral, jadi nggak ikut-ikutan temen. Jadi Tapi nggak ngelakuin sadar. juga. Ya ngelakuin juga sama. Ke siapa tuh? Ketemu juga sama waktu SMP kalau nggak salah. Ya. Ada rasa trauma nggak dari teman kamu pas ngeliat kamu gitu? Kayaknya ada, karena mungkin karena omongan aku yang nyakitin hatinya, jadi kayak takut nih, nggak takutnya. Berarti kamu sadar dong ya ngelakuinnya? Ya Ada sadar. rasa bersalah nggak di hidup kamu? Buat sekarang karena udah tahu ada perundungan, banyak kali perundungan sekarang, jadi kayak sadar gitu bahwa yang apa sih yang aku lakuin tuh Salah. salah. Kan kamu pernah ngerasain nih gimana rasanya jadi posisi si korban perundungan. Ya. Kamu punya tips gak biar mereka nih teman-teman di luar sana nggak menjadi pelaku dan korban juga? Buat nggak jadi pelaku, lebih sadar diri aja ya, karena kita teh sama-sama manusia gitu kak. Ya, Bener. membuat kesalahan juga ya. Ya, jadi nggak ada yang fisiknya sempurna, nggak ada juga kayak otaknya juga nggak ada yang sempurna. Terus kalau buat biar menghindari mereka nggak jadi korban gimana? Buat nggak jadi korban, menurut saya kayak gampang berbaur sama orang baru, bersosialisasi sama lingkungannya gitu. Ya. Jangan menutup diri ya. Ya, jangan tutup diri, jangan introvert lah. Iya. Tapi kalau misalkan si korbannya udah terlanjur punya rasa trauma gimana? Mungkin lapor ke orang tuanya, Ya, atau enggak curhat aja ke teman dekatnya dulu kalau misalnya nggak berani ke orang tuanya. yang dia percaya ya. Ya, Tanggapan kamu tentang pembulian itu gimana? hal yang sangat nggak disukai gitu, kayak hal yang tidak terpuji menurut saya. Harus dihentikan juga ya. Ya benar. Iya. Mungkin penjelasan dari Raffi juga udah cukup. Dan pada kesimpulannya sih ya perundungan tuh hal yang sangat itu ya, hal yang nggak bisa kita sepelekan, apalagi untuk korbannya. Soalnya memberikan banyak dampak negatif ya, terutama bisa pada mental mereka kan, mereka bisa trauma, bisa jadi depresi, terus Iya. yang membahayakan bagi diri sendiri, bagi diri mereka yaitu mereka bisa bunuh diri. Iya tuh itu lebih parah banget sih ya. Iya. dampaknya. Udah ke fisik gitu. Iya. Iya. Bisa self harm juga ya. Ya. Jadi kesimpulan podcast tentang perundungan ini tuh emang perundungan tuh nggak bisa disepelekan ya, apalagi untuk si korban. Dan pelaku perundungan juga harus sadar diri ya sebaiknya. Soalnya dampak negatifnya sangat besar banget gitu. Betul. Bisa sampai membuat korban bunuh diri, depresi, self harm juga. Kasihan kan mereka kalau jadi korban. Iya, apalagi mereka mungkin cenderung lebih menutupi diri ya, takut bersosialisasi gitu. Nah, udah kena mentalnya gitu ya. Iya. Nah, mungkin dari kita cukup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan meluangkan waktunya untuk menonton video podcast kita. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat ya bagi teman-teman semua. Ya, Sekian dari kami. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Dadah.